Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita di Ramadan Asik. Nah, insyaallah Ramadan Asik kali ini kita kedatangan ustadz-ustadz yang Masya Allah lagi ya. Ada Ustadz Wendra. Apa kabar Ustadz Wendra? Alhamdulillah, sehat ya. Senang sekali Ustadz Wendra hari ini ya. Ya, senang sekali. Berbunga-bunga ya. Ustadz Zidni, apa kabar Ustadz ini? Alhamdulillah sehat Bang Reda. Hayakallah. Hayakallah. Jawabnya apa? Sama, hayakallah. Hayakallah tuh gitu. Ya, itu beda. Oke, baik insyaallah. Kita Ramadan Asik kali ini insyaallah akan seperti biasa juga ya. Tidak ada yang berbeda. Kita akan langsung bahas ke info unik pada hari ini. Insyaallah nih sudah ada masuk nih tingkah menggemaskan ratusan lumba-lumba menari-nari di perairan Banyuwangi. Baik. Pemandangan itu bukan di perairan Hawaii maupun California. Kawanan lumba-lumba itu terekam kamera warga di perairan Pancer, Pesanggaran, Banyuwangi. Fenomena langka kawanan mamalia itu terlihat berenang membelah lautan di kawasan Pancer. Kepala Seksi Konversi BKSDA Wilayah 5 Banyuwangi, Dwi Putro Sugiarto mengatakan lumba-lumba yang kerap muncul di perairan itu biasanya dalam jumlah yang sedikit. Biasanya lumba-lumba ini bergerak dari perairan timur seperti Bali terus menuju ke perairan barat seperti Banyuwangi, kemudian mengarah ke perairan Jember dan Samudra Hindia. Dwi menambahkan kemunculan lumba-lumba ini memang menjadi fenomena yang unik dan menakjubkan karena jarang sekali dijumpai. Jadi nanti pemirsa mungkin bisa lihat ya kalau nanti ditampilkan itu bahwa lumba-lumba itu memang ramai sekali ya, banyak sekali, entah ini dia mau tawuran dengan lumba-lumba sebelah tidak tahu. Pokoknya yang penting ramai sekali lumba-lumba ini. Dan ini menjadi sebuah fenomena unik ya. Nah, silakan gimana tanggapan Ustaz mengenai lumba-lumba nih? Baik, alhamdulillah. Jadi mengenai lumba-lumba ini Bang Reda ya, Masya Allah memang kita sering jumpai salah satu mamalia ya, mamalia laut yang memang selalu menampilkan keindahan kekompakannya. Karena kalau kita bisa melihat itu lumba-lumba itu indah apabila kalau udah meloncat satu bisa tambah lagi, apalagi secara berbarengan. Nah, apa yang bisa kita ambil daripada hikmah daripada lumba-lumba ini adalah ketika orang-orang itu melakukan yang namanya mengekspresikan kebaikannya, maka hendaklah di sini jadi lumba gitu. bukan lumba Reda. Tapi kalau kita lihat lumba kan mengekspresikan kegembiraannya dengan berkumpul dengan kawan-kawannya, bersenang-senang ria gitu kan. Nah, begitu pula dengan manusia sebenarnya seperti itu. Karena salah satu sunnatullahnya ya Bang Reda ya, di surah Ad-Duha ayat ke-11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi apabila ada kebaikan, kenikmatan, hendaklah disampaikan juga kepada orang lain. Dengan harapan apa? Dengan harapannya adalah orang lain juga merasakan kebahagiaan yang kita lakukan. Ini kadang-kadang kita ini bukan kebahagiaan, kadang-kadang keburukan baru kita mau melibatkan orang lain. Nah, jadi sebenarnya sunnatullah itulah ketika ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita berbagi. Kalau orang introvert gimana, Ustaz? Kalau orang introvert gimana? Itu mau pandai-pandai gitu. Senang menyendiri gitu. Senang menyendiri ya. Nah, memang kita juga dalam berkenalan itu ya Bang Reda ya, kita harus juga melalui beberapa tahap. Ya, jadi salah satu itu adalah tafahum. Tafahum itu artinya memahami. Memahami dulu karakternya. Dia gimana nih? Kadang-kadang tak bisa diketik. Gitu kan, kalau diketik sikit mulai pendek tongkengnya gitu kan. Nah, maka kita pun sebagai manusia yang makhluk sosial, kita juga harus penting tahu bagaimana karakteristik yang ada di sekitar kita gitu. Jangan sampai kalah dengan lumba-lumba ya. Lumba-lumba ya tahu kan, sefrekuensi lah bahasanya. Jangan sampai kalah dengan lumba-lumba ya. Jadi kalau senang itu silakan loncat-loncat seperti lumba gitu ya. Nah, kalau lagi senang, lagi ada dapat kenikmat, silakan berbagi. Iya. Walaupun tidak bisa berbagi banyak, minimal berbagi kebahagiaan. Benar. Karena saya kalau melihat ustaz-ustaz ini bahagia, saya pun bahagia juga. Masya Allah. Kok bisa gitu, Reda? Formalitas. Formalitas tuh. Oke, baik. Insyaallah ustaz-ustaz, ini kita masuk ke tema kita pada hari ini ya. Keutamaan bersolawat. Oke nih, keutamaan bersolawat. Sebelum kita bahas keutamaannya, seperti biasa saya akan lebih mencari tahu terlebih dahulu apa itu solawat. Baik, mungkin kita solawat dulu boleh. Solawat tibil qulub insyaallah. Mudah-mudahan hati kita pun yang pemirsa di rumah juga adem ya dengan solawat insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bentar, saya cari rebana dulu. Allahumma salli ala
sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Barik alaihi. Masya Allah. Jadi memang sholawat ini adalah salah satu amalan yang termudah, dan memang termudah dan di situ betapa banyak rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi kalau berbicara tentang sholawat ini, ada khusus sekali Allah menyampaikan di Quran surah Al-Ahzab. Dengan Allah kabarkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu semuanya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Pak Reda, saking pentingnya solawat ini, di antara banyaknya amal soleh, amal ibadah yang Allah berikan kepada manusia yang beriman di muka bumi ini, gitu kan? Allah tidak melakukan. Contoh, Allah suruh sholat, Allah tidak sholat, ini gitu. Allah suruh ngaji, Allah pun tidak ngaji. Dan semua bentuk daripada amal ibadah Allah tidak melakukan, kecuali sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya di sini diajak Allah aja udah yang nama bahasanya itu memulai duluan. Malaikat kemudian maka dipisahkan itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada di garis bawah di sini, yaitu orang yang hanya bisa bersolawat itu hanya orang beriman, Marida. Maka kan nanti kan tingkatan itu orang yang syahadat dia Islam, Muslim lah gitu kan. Naik tingkatan selanjutnya dia beriman, tidak. Maka salah satu membuktikan keimanannya kepada Allah Nabi SAW itu bersolawat kepada baginda Muhammad SAW. Nah, sebelum kita lanjut lagi, ini masih belum betul tadi ya ajakan untuk kita bersolawat, bahwa Allah pun juga bersolawat kepada baginda Nabi. Tapi pertanyaan saya tadi di awal, apa itu solawat? Nah, ini kan mungkin apa sih solawat tuh maksudnya itu apa? Secara pengertian itu apa? Apa maksudnya? Sistemnya tuh kenapa Allah sampai bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW gitu kan? Ah kan mungkin orang-orang awam kayak saya, Ustaz kan mungkin paham. Tapi kalau orang-orang awam kayak saya dan pemirsa-pemirsa mungkin ada yang masih butuh jawaban gitu ya. Siapa tahu ini bisa memberikan pencerahan juga untuk kami gimana? Baik. Solawat itu apa Jadi, sih sebenarnya? solawat itu adalah salah satu artinya adalah doa. Jadi solawat itu adalah doa. Maksudnya doa apa? Solawat kepada Rasulullah. Ya. Berarti kita mendoakan Rasulullah. Tapi pada intinya Rasulullah tidak perlu doa kita. Benar. Rasulullah itu dijamin surga. Tempatnya itu sudah derajat paling tinggi di sisi Allah. Rasulullah itu tidak membutuhkan doa para umatnya. Malahan kita yang membutuhkan syafaatnya Rasulullah. Benar. Makanya dengan solawat tadi yang saya bilang doa tadi, ternyata solawat juga dalam bahasa Arab nih Merida. Ya. Kalau kita lihat, itu adalah jamak daripada solat. Solatun jam'uha, jamaknya adalah solawatun. Nah, jadi kalau solatnya cuma satu, namanya solat biasa. Tapi kalau banyak solatnya, maka dalam bahasa Arab, 5 solat waktu itu namanya khomsu solawatin. 5 solat waktu. Nah, jadi maksudnya kan kita kan udah sama-sama tahu ya, bahwasanya solat itu isi daripada kegiatan kita dari takbiratul ihram sampai ke salam itu adalah isinya doa semua. Jadi makanya salawat itu tadi saya terjemahkan adalah doa. Salawat itu adalah doa. Makanya kita sering ya bersalawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barulah masuk ke tadi Allah mendoakan juga berarti ya. Saya kan pernah dengar tuh kalau kita bersalawat, Allah juga bersalawat kepada kita gitu. Betul. Makanya dalam hadis Nabi SAW, siapa orang yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah akan membalas dengan 10 salawat. Jadi 10 salawat ini adalah rahmatnya Allah, sebagaimana Allah kabarkan di Quran surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah di ayat ke-157-nya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Itulah orang-orang yang mendapat salawat dari Tuhannya. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa taala, berupa wa rahmah. Nah, tapi orang yang mendapat salawat daripada Allah Subhanahu wa taala ini harus menjalani beberapa ketentuan, sebagaimana kan di ayat sebelumnya, di ayat 155, 156 gitu kan. Itu harus diuji dulu. Makanya di ujungnya adalah wallahu ma'as-sabirin. Gitu kan? Wa basyiris sabirin, maaf. Jadi berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar setelah diberi ujian dan lain sebagainya.
Nah, makanya Allah juga sholawat gitu Marida. Tapi berupa rahmat Allah kepada yang bersolawat. Kepada kalau kita bersolawat, kita berdoa untuk Rasulullah seperti itu, Allah memberikan kita solawat berupa rahmat. Ya. Ya, berupa rahmat kepada kita ya. Bahkan kita solawat sekali ya Ustaz ya. Allah bersolawat atau memberikan rahmat kepada kita 10 rahmat. 10 kali. Benar. Iya. Rahmat itu sendiri apa Ustaz? Nah, ini karena berkaitan gitu. Rahmat itu maksudnya apa? Bless. Kalau dalam bahasa Inggris kan bless. Iya. Pak, silahkan. Jadi rahmat itu kasih sayang Allah, Marida. Kasih sayang ini, kasih Allah itu banyak sekali. Tapi daripada ulama mengatakan bahwasanya rahmat itu yang terbesar adalah ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita, Marida. Jadi rahmat itu banyak sekali sebenarnya. Dengan kita bisa bernafas, dan kita bisa melihat dengan itu rahmat Allah. Cuman yang paling tinggi adalah tatkala ketika Allah masih mau mengampuni dosa kita dikala kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin lupa istighfar, kita mungkin lupa minta ampun, kadang-kadang kita tak sadar kita dosa kan. Nah, jadi memang kemudian ada cerita juga Bang Eda. Dulu ketika para sahabat berkumpul kepada Rasulullah SAW, ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, kami nih kadang-kadang sholawat kepadamu, jujur ya, kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tak ada." Sahabat tuh, gitu kan. Maka saya ingin nanyakan, bagaimana ketika aku bersolawat kepadamu, tapi dalam hati yang lalai, keadaan hati yang lalai. Maka kata Rasulullah SAW adalah, ketika engkau bersolawat kepadaku, mau dalam keadaan lalai ataupun tidak, gitu kan, mau dalam keadaan engkau berwudu ataupun tidak, katakanlah engkau tidak lalai, maka Allah tetap membalas dengan 10 kebaikan. Nah, kemudian makin bertanya lagi, oh begitu ya Rasulullah. Nah, kemudian kalau aku bersolawat kepadamu dengan hati yang khusyuk, hati yang betul-betul hadir mengharapkan daripada limpahan rahmatmu ya Rasulullah. Nah, maka kata Rasulullah, jangan kau tanya kepadaku. Jangan kau tanya kepadaku. Hanya Allah lah yang sendiri yang bisa membalas daripada kebaikan semuanya. Saking banyaknya tadi. Karena walaupun kita tidak serius ya tadi, kadang-kadang gitu tetap kan. dapat. Entah kita kayak tadi sambil nyanyi-nyanyi bahasanya ya kan. Kalau kan sekarang kan pendekatan sholawat tuh kepada masyarakat itu kan dibentuk dengan sebuah nasyid, dengan sebuah lirik-lirik yang isinya sholawat gitu ya. Biar kita bisa lebih dekat lagi bersolawat dengan Rasulullah. Baik. Pemirsa, itu tadi tentang sholawat ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan insyaallah setelah pesan-pesan berikut ini. Keindahan sungai dan laut yang masih sangat asri. Aktivitas bongkar hasil tangkapan nelayan memberi kesan tersendiri. Sungai Kakap Kubu Raya menyimpan potensi lautnya, keindahan alamnya, dan wisata religinya. Rumah ibadah Tionghoa satu-satunya di dunia yang berada di laut lepas. Desa wisata Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Potensi masa depan untuk dunia.
pemirsa, kembali lagi di Ramadan Asik. Nah, tadi kita udah bahas tentang lumba-lumba ya, dan bahkan juga kita bahas tentang sholawat, tema kita pada hari ini. Insya Allah kita langsung menjawab pertanyaan yang sudah hadir bersama kita ya, pertanyaan dari netizen. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Jika di akhirat nanti kita dihisab, maksudnya ditimbang ya, ternyata hasil dosa dan pahala kita seimbang. Waduh. Apakah kita akan dihidupkan kembali ke dunia? Wah, reinkarnasi dong. Untuk dapat skor finalnya. Wah, terima kasih Pak Ustadz. Ibarat ini extra time. Extra time. Oh ya, draw ya. Enggak, antum enggak dihidupkan lagi. Masuk isekai nanti. Ya, nanti orang-orang yang nonton anime paham nih. Oke, gimana nih? Apakah nanti kalau timbangan kita ternyata seimbang ya, mungkin dosanya sekian, pahalanya sekian, kita bakal balik lagi ke dunia, menjalani dunia yang capek ini ya, menghadapi julitan-julitan orang ini, menghadapi omongan-omongan orang dan lain sebagainya yang melelahkan ini. Apakah kita harus kembali ke dunia atau mungkin ada cara tersendiri ini untuk hisab ini gimana? Jadi kalau untuk pertanyaan itu Bang Reda ya, dan orang yang ketika udah masuk ke akhirat, dia tidak akan bisa balik lagi ke dunia. Itu yang pertama yang pasti. Kemudian kalau tadi udah ditimbang nih, ya kan, ditimbang kebaikan dan keburukannya yang sama, maka itu disebut dengan dalam Al-Quran Ashabul A'raf. Makanya disebut di dalam Quran yang ketujuh itu, surah yang ketujuh itu surah Al-A'raf. Al-A'raf itu apa? Yaitu perkumpulan manusia-manusia yang ketika dia timbang itu sama. Nah, sama kebaikannya sama, keburukannya sama. Jadi Ashabul A'raf itu tempat yang tinggi seperti bukit. Jadi dia nak masuk surga tak cukup amal, nak masuk neraka pun tak agak bisa karena ada amal baiknya, kan begitu. Maka di situ ketika dia udah di atas itu kan, dia dalam bahasa itu ngambang. Dan Allah suruh tunggu. Maka dikabarkan di Quran surah Al-A'raf di ayat ke-46 sampai 49 itu jelas bahwasanya ada orang yang ketika ditimbang amalnya itu sama, maka dia disuruh tunggu dulu. Nah, tunggu. Di saat dia memandang ke kanan ke surga, ya Allah kepengen sekali masuk di situ, tapi belum bisa nih. Tapi di saat itu juga ketika dia memandang ke kiri, dia minta kepada Allah, ya Allah dengan rahmatmu, jangan sampai aku masuk di situ. Takut gitu kan. Nah, disitulah kata para ulama bahwasanya orang tersebut dia juga dalam bahasanya akan mendapatkan keberuntungan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman nunggu. Nah, nunggu bahkan kata para ulama ada yang sampai udah mau dihisab akhir-akhir baru dimasukkan. Ujung-ujung pun juga dia akan masuk surga makanya. Ujung-ujungnya. Cuman tadi nunggulah dia. Kan kepengen, tapi tadi tuh karena tadi ketika dia memandang ke kiri itu sudah takut. Nah, dengan takut dia kepada Allah, di situ Allah curahkan rahmatnya. Namanya Ashabul A'raf. Walaupun di akhirat masih dapat rahmat ya. Iya, benar. Ashabul A'raf. Jadi kita kayak di tengah-tengah gitu berarti ya. Di tengah-tengah antara surga dan neraka. Bukan kanan surga di neraka, ini beda nih. Kadang-kadang bukan. Bukan. Tapi ada tempat lah namanya A'raf tadi. Al-A'raf tadi. Tempat yang tinggi ya kayak gitu. Di tempat yang tinggi ada orang-orang yang timbangannya sama ya, timbangan sama. Tapi yang lebih enak sih langsung masuk surga ya. Amin. Nah, jangan berharap dihisab insyaallah kan. Amin ya Allah. Ini aku supaya merasakan jadi orang-orang di tempat tertinggi ini gitu, Ashabul A'raf, aku buatlah dosa biar ada penyimbangnya. Jadi enggak boleh gitu nyimbang-nyimbangan itu enggak ada. Benar. Kan karena kadang-kadang orang nih dilajakkan sekali. Enggak, karena ada orang-orang nih bilang gini, apa kata dia? Dunia dan akhirat tuh harus seimbang. Aduh, itu keliru tuh definisi ini nih. Ya udahlah, nantilah kita bahas ya. Baik. Boleh tambah sedikit dah Bang Reda? Boleh, banyak-banyak pun enggak apa-apa. Sampai habis acara kita. Tadi kan netizen bertanya, kalau amalan seimbang nih, amalan baiknya segini, amalan buruknya segini, sama lah, jajar. Tadi Ustaz Wendra katakan memang betul ada penghuni yang namanya Ashabul A'raf. Nah, jadi tadilah panjang lebar dah Ustaz Wendra jelaskan bahwasanya pertanyaan netizen kan tidak sampai di situ kan? Iya. Kalau sama, apakah akan balik ke dunia? Balikkan lagi, dihidupkan lagi di dunia. Allah katakan di Quran surah As-Sajdah nih, biar tenang hati netizen yang bertanya ya. Bahwasanya di Quran As-Sajdah Allah berfirman, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kan ini ceritanya udah di alam akhirat ya. Udah meninggal kita semua. Ya Allah, kami telah melihat ya Allah. Maksudnya udah melihat semua. Bahwa akhirat itu nyata. Bahwa akhirat itu nyata, adanya surga, adanya neraka, bahwa nyata. Kami telah mendengar ya Allah, mendengar kenikmatan daripada surga, mendengar azab yang ada di neraka. Farji'na na'mal solihan, hidupkan kami ya Allah, bangkitkan kami ya Allah. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Barulah tuh.
Solehan, tahu. inna mukinun, sesungguhnya kami yakin. baru yakin. yakin. Yakinnya udah dalam akhirat, tidak berguna lagi keyakinan itu. Iya. Nah, jadi udah terjawab ya netizen, tidak akan dihidupkan kembali. Tidak akan dihidupkan kembali Tidak ya. akan Penyesalan dihidupkan. sebagaimana penyesalan Ya, pun ya. penyesalan kan memang di akhir kan? Iya, penyesalan Kalau di itu awal, akhir. Di awal. Pendaftaran. Pendaftaran. Penyesalan itu di akhir, kalau di awal pendaftaran ya. Pendaftaran. Oke. Jadi memang seperti itu, tidak akan kembali lagi ke dunia ya pemirsa ya. Mau semacam mana pun. Kalau mati suri lain cerita ya. Kalau mati suri itu kan dia meninggal ya, bukan dia udah sampai di akhirat. Kalau Betul. sampai di akhirat kan berarti kan dunia udah kiamat. Benar. Pernah dibalikkan dunia mana? Ha? Udah kiamat dah. Dan colobor. Dan terubur. Baik. Keutamaan berselawat, lanjut. Ustaz. Baik, alhamdulillah. Jadi solawat ini juga Bang Reda ya, Ya. sebagai penentu di sholat kita juga. Jadi orang yang sholat kemudian tidak bersolawat itu sholatnya tidak sah. Makanya ada cerita kenapa kita di dalam tahiyat itu kan ada at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Jadi harus mengerti ya wahai pemirsa, itu beda semua tuh. Jangan at-tahiyatul mubarakatul salawatul beda. Ul semua kan beda tuh. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nah, tus dan gitu. Jadi itu ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke langit gitu kan. Nah, sampailah di situ kan Rasulullah itu dalam bahasanya itu pergi diantarkan malaikat Jibril sampai Sidratul Muntaha saja. Habis itu malaikat Jibril tidak bisa masuk tuh. Nah, cuman ada pertemuan khusus antara Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hendak masuk di situ langsung disambut at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi di situ ada salawat tuh. Sambutnya. Sambutan Allah. Ya, kepada Nabi sambutan Muhammad. kepada Muhammad. Artinya apa? Salam kesejahteraan, keselamatan bagi wahai engkau Nabi Muhammad SAW. Dan di situ kita bisa melihat keadilan dan sosok kepemimpinan yang sangat luar biasa oleh Rasulullah SAW. Salam. Jadi ketika di situ Bang Reda ya, kan biasa kalau pemimpin itu kalau udah di tinggi itu lupa yang di bawah. Ya. Ini Rasulullah tidak lupa. Langsung Rasul mengatakan seperti ini, ya Allah, aku sebenarnya boleh tidak minta lagi. Apa itu? Wahai kekasihku, kata Allah. Boleh tidak salam itu tidak hanya untuk aku, tapi juga untuk orang-orang umat-umatku yang di sana gitu kan. Maka ditambahlah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi ketika disitulah keperbedaan daripada Rasulullah yang sangat luar biasa, sehingga di situ ada solawat, dan orang yang tidak bersolawat kepada Allah di dalam bacaan tahiyat tadi, maka Itu artinya apa tuh? Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. salam kesejahteraan bagi kami, ya kan? Dalam bahasa itu adalah orang-orang yang soleh, karena solihin tadi. Makanya di sini yang dapat Pengikut Rasulullah itu Ya. juga dapat selawat. benar, tapi ingat yang soleh, begitu. Yang namanya soleh. Nah, enggak, bukan Enggak soleh. dapat berarti. Nah, jadi memang ada syarat ketentuan berlakunya kalau ingin mendapatkan tadi. Ternyata bagus. Paling tidak dia merujuk ke sana lah, kan begitu, walaupun tidak sempurna. Nah, jadi kemudian ada lagi ketika di dalam mi'rajnya Rasulullah itu dilihatkan apa namanya, surga, neraka, kan semuanya banyak itu. Salah satunya dilihatkan malaikat. Nah, malaikat di situ ketika malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Rasulullah, coba kau tanya ke malaikat sana. Bisa tidak dia ngitung air hujan?" Ya kan? Ditanyalah wahai malaikat, bisa tidak kau ngitung air hujan? Sebanyak apapun air hujan yang Allah turunkan di muka bumi, tidak luput daripada perhitunganku. Setetes pun, kata malaikat. Jadi emang tugas itu ngitung gitu ya. Ada tugas memang. Ada tugas. Hitung. Nah, kecuali kata dia. Kecuali adalah solawatnya umatmu kepada engkau Nabi Muhammad Tak terhitung SAW. gitu. Tak terhitung. Saking banyaknya, aku pun tak bisa ngitung berapa yang ada dalam daripada solawat kepada baginda dan Muhammad SAW. Bayangkan hujan kan, siapa yang ngitung hujan? Kan banyak tuh. Dan ini ada yang lebih banyak lagi, yaitu solawatnya umatnya Rasulullah kepada Rasulullah. Ada pembelajaran yang banyak sekali ya ternyata dalam sholat yang kita baca tahiyat tuh itu merupakan pertemuan Allah dan Rasulullah ya, bahwasanya Allah menyambut ya tadi ya, bahkan bersolawat. Kemudian Rasul minta juga orang-orang yang mengikuti Rasulullah itu diberikan selawat juga bahasanya, kebaikan ya, juga. Bahkan Rasul bertemu dengan malaikat yang kerjanya ngitung hujan. Wah. Masya Allah, saya nak nyebut wala tapi nak jadi. Masya Allah lah. Malaikat Allah. Masya Allah, ternyata ada ya yang kerjaannya ngitung hujan. Nah, itu malaikat. Malaikat. Ya? Oke. Hitung kenikmatan maksudnya. Ya, kenikmatan Insya Allah. Lanjut lagi Ustaz. Tapi ternyata
dengan salawat ini ya Bang Reda ya, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Wendra bahwasanya ketika kita bersalawat satu salawat saja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepadanya dengan 10 salawat, 10 kebaikan. Tidak sampai di situ Bang Reda. Ternyata setelah Allah memberikan 10 kebaikan, Allah juga menghapus 10 dosa kita. 10 kesalahan kita Allah hapuskan. Allah tambah kebaikan, Allah kurangkan dosa kita dengan salawat tadi. Tak sampai di situ, ternyata Allah juga mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga ya tadi. Iya, 3. Yang pertama Allah tambah kebaikan, yang kedua Allah hapuskan dosa, yang ketiga Allah tinggikan derajat kita. Nah, jadi jangan main-main, jangan anggap sepele lah dengan salawat nih. Iya. Jadi ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita wajib menjawabnya. Iya. Sallallahu alaihi wasallam, karena rugi bagi orang yang tidak bersalawat. Bukan hanya rugi ya Ustaz ya, juga bakhil. Celaka, Orang yang bakhil. paling bakhil, orang yang paling celaka tadi adalah orang yang ketika disebutkan nama Nabi kemudian dia diam. Ya. Kalau nyebutkan ngolok-ngolok, misal kayak Tarawih, kan? tarawih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli. Tergantung dari Kalau dia itu tadi gimana? ya. Tergantung ya, mungkin tuh untuk ngambil semangat mungkin ya, biar Karena anak nggak- kecil nggak biasanya tuh. ngantuk. Kalau bapak-bapak unik aja. Ini gimana nih? Bukan cuma anak-anak nih. Oh iya. bapak nih. Bapak-bapak ya. Nah, Bisa-bisa di hidup 40-50 tahun selalu alih masih. Boleh. Nah, itu gimana tuh? nah, jadi ya memang sih kita tidak bisa kita pungkiri ya. Ya, ya. Itulah istilahnya minimnya pengetahuan kita. Iya. Seharusnya udah tahu kita nih salah dalam mengucapkan itu, belajarlah. Itu Ya. carilah orang yang pandai, orang yang mengerti tentang ilmunya. Itu kan kita udah pernah diajarkan guru-guru kita ya Ustaz Bung Reda, bahwasanya kalau kita mengucapkan salah satu huruf saja, huruf itu salahnya kita ucapkan, artinya bisa bergeser. Oh, itu pernah saya dengar tuh di program Nah. Ikro. Masya Allah. Ya. Itu yang isinya Masya Allah tuh Ustaz. Luar biasa tuh burung mikro tuh. Nah, jadi Allah bilang tuh di Quran ya, surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi kalau haknya itu diganti dengan hak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya alhamdu, yang tadi alhamdu pujian bagi Allah, alhamdu menjadi kehancuran, Oh, kebinasaan. Ini Berani ya, melecehkan Allah ya. berani ya, berani ya. Nah, Jadi seperti itu. pada intinya seriuslah belajar ya. Kalau Benar. nggak tahu cari tahu gitu ya. Yang penting sholawat itu merupakan hal yang sangat baik ya. Keutamaan tadi mendapatkan kebaikan 10, ya. dihapuskan dosanya 10 dan ditinggikan derajatnya 10 derajat. Oke pemirsa, alhamdulillah ya, sudah selesai Ramadan asik pada hari ini ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih semangat lagi bersolawat dan lebih menghargai ya daripada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Ustaz Indra yang sudah hadir memberikan kita pencerahan pada hari ini. Ada Ustaz Sidni juga. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Insyaallah kita ketemu lagi pemirsa di esok hari ya di jam yang sama. Insyaallah menjelang waktu berbuka puasa untuk kita semua pemirsa. Barakallahu fikum. Saya Reda Aziz pamit undur diri mewakili sahabat kerja yang bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.